Halo semuanya, perkenalkan kami dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dengan saya atas nama Sumi Angeli Benu, NIM 431211048. Dengan saya Angelana Carla Baptista dengan NIM 431211047. Saat ini kami akan membahas sebuah jurnal yang berkaitan dengan tradisi sosiopsikologi. Apa itu tradisi sosiopsikologi? Pemikiran yang berada di bawah naungan tradisi sosiopsikologi memandang individu sebagai makhluk sosial dan studi ini merupakan kekuatan dari tradisi tersebut. Kemudian, keterkaitan antara tradisi sosiopsikologi dengan studi kasus yang diambil dari jurnal ini adalah, sebagaimana diketahui, teori-teori yang berada di bawah tradisi sosiopsikologi memberikan perhatiannya pada perilaku sosial individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi, yaitu proses mengetahui dan memahami. Maka isi dari jurnal ini mengandung 3 cabang besar teori dari tradisi sosiopsikologi ini, yakni teori perilaku, teori kognitif, dan teori biologis. Judul dari jurnal ini adalah Fenomena Penggunaan Bahasa Slang dan Nilai-Nilai Karakter pada Mahasiswa. Nama jurnal, Jurnal Digital Media dan Relationship, volume dan halaman, volume 3 nomor 2, halaman 62-69, tahun 2021. Saat ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang pesat di Indonesia. Teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan adanya pergeseran bahasa Indonesia. Menurut Chair dan Agustina dalam Fajriyati tahun 2020, menyatakan slang merupakan salah satu ragam bahasa yang sering kali digunakan oleh kalangan remaja. Media sosial adalah sebuah media online yang membuat para pemakainya lebih mudah untuk mengakses segala hal, baik dalam partisipasi, sharing di blog, website, dan lain-lain. Tujuan penelitian adalah mengkaji bagaimana pengaruh penggunaan bahasa slang terhadap lunturnya nilai karakter mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa slang dapat menyebabkan lunturnya nilai karakter remaja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menyumbangkan kontribusi bagi dunia pendidikan serta pengembangan ilmu sosial. Tak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun sumber informasi. Metode penelitian ini menggunakan studi sosiopsikologi dengan pendekatan kuantitatif. Dalam melakukan pengumpulan data, penafsiran data, serta hasilnya, penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka. Selain itu, penelitian kuantitatif juga dapat disertai dengan gambar, tabel, dan grafik pada bagian hasil dan diskusi. Secara aksiologi, studi sosiopsikologi bertujuan untuk mengkaji tingkah laku manusia terhadap lingkungan yang dipengaruhi oleh individu lain. Selanjutnya, secara epistemologi, penulis melakukan dengan pengumpulan data berupa survei melalui Google Form. Survei merupakan metode penelitian yang instrumen utamanya berupa kuesioner dalam melakukan pengumpulan data. Hasil penelitian berdasarkan survei penelitian terkait penggunaan bahasa slang di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University angkatan 2017 hingga 2020 ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kosakata bahasa slang telah diketahui dan pernah digunakan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University. Hal ini dibuktikan pada hasil survei pertama yang menunjukkan bahwa 100% mahasiswa pernah menggunakan bahasa slang. Kemunculan bahasa slang ini menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan pada hasil survei kedua yang menyatakan bahwa mayoritas mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University memberikan 2 contoh kosakata bahasa slang yang paling sering digunakan, yaitu kui dan mager. Pada survei ketiga ditemukan hasil bahwa para remaja hanya menggunakan bahasa slang kepada temannya saja. Selanjutnya, pada hasil survei keempat, dijelaskan bahwa bahasa slang berpengaruh dalam kehidupan mereka sebesar 62,5% dan 37,5% responden berpendapat sangat berpengaruh. Selanjutnya, pada hasil survei 5, hasil yang disajikan terdapat 72,5% responden juga menyatakan bahwa penggunaan bahasa slang menyebabkan lunturnya karakter nilai remaja. Selain itu, 27,5% responden menyebutkan bahwa penggunaan bahasa slang yang tidak tepat
menyebabkan lunturnya nilai karakter para remaja. Pada hasil survei ke-6 dipaparkan alasan terkait mengapa penggunaan bahasa slang dapat berpengaruh terhadap lunturnya nilai karakter remaja, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University, diantaranya kebiasaan, miscommunication, kesalahan penggunaan bahasa slang, dan miskin kosakata. Berdasarkan informasi yang kami dapat, alasan kebiasaan menjadi jawaban dengan presentasi 42,5%. Hal ini terbukti pada fakta lapangan yang sering kita jumpai, seperti banyak remaja yang menggunakan bahasa slang pada situasi dan kondisi formal. Kemudian 17,5% responden juga menyebutkan miscommunication menjadi salah satu penyebab lunturnya nilai karakter mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University. Tak jarang, mereka bahkan tidak tahu makna sebenarnya dari kata gaul yang tercipta dan sering diucapkan. Atas dasar inilah, miscommunication dapat menjadi penyebab lunturnya karakter remaja, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University. Tak hanya kesalahan penangkapan kata, perbedaan budaya juga dapat menjadi salah satu faktor dari miscommunication. Kelebihan dan kekurangan. Dengan kehadiran bahasa slang tentu saja menjadi perhatian remaja sehingga mendorong mereka untuk mempelajari dan menggunakannya di lingkungannya. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penggunaan bahasa slang dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap lunturnya nilai karakter mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University, dibuktikan dengan beberapa alasan seperti kebiasaan, miscommunication, kesalahan penggunaan bahasa slang, dan miskin kosakata, sehingga mendorong remaja menggunakan bahasa slang. Selain itu, adanya pencampuran budaya dan kurangnya wawasan Nusantara. Bahasa slang posisinya bahkan menggeser bahasa daerah atau bahasa ibu. Kesimpulan, pemikiran yang berada di bawah naungan tradisi sosiopsikologi memandang individu sebagai makhluk sosial dan studi ini merupakan kekuatan dari tradisi tersebut. Keterkaitan antara tradisi sosiopsikologi dengan studi kasus yang diambil dari jurnal ini adalah sebagaimana diketahui, teori-teori yang berada di bawah tradisi sosiopsikologi memberikan perhatiannya pada perilaku sosial individu, kepribadian dan sifat, persepsi serta kognisi, yaitu proses mengetahui dan memahami. Maka isi dari jurnal ini mengandung 3 cabang besar teori dari tradisi sosiopsikologi ini, yakni teori perilaku, teori kognitif, dan teori biologis. Yang pertama, teori perilaku. Hubungan komunikasi antara mahasiswa yang satu dengan yang lainnya dalam berbahasa sehari-hari cenderung menggunakan bahasa slang dalam berperilaku atau bertindak di ruang lingkup kampus. Yang kedua, teori kognitif. Proses memperoleh, menyimpan, dan mengolah informasi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa slang berpengaruh pada mental dari responden komunikan. Yang ketiga, teori biologis. Pencampuran budaya dan kurangnya wawasan dapat mempengaruhi peran dari struktur dan fungsi otak serta faktor biologis dalam berbahasa dan berkomunikasi menggunakan bahasa slang, sehingga posisi dari bahasa daerah atau bahasa ibu dapat tergeser. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.